الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pada detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan untuk beribadah. Mudah-mudahan semua amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir, rahimakumullah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin jamaah zuhur, rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita, kajian kita sekarang berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah masing-masing diri, masing-masing jiwa mempersiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui seluruh apa yang kita kerjakan. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyampaikan kepada kita bahwa terutama adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah panggilan khusus, bukan orang Islam, tapi adalah orang yang beriman. Kan nanti ada perbedaan itu. Kalau ingin mencari orang Islam, begitu banyaknya, lihat di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu banyak tuh kaluas ado itu. Yang tak pernah ke rumah sajidnya tibuh tu. Kalau ingin tahu orang yang beriman kata Rasul, lihat di waktu solat subuh. Beda lagi itu. Jadi sudah ada seleksi. Hadirin kaum muslimin, di sini dipanggil Allah orang yang beriman. Untuk apa? Pertama adalah selalu bertakwa ke Allah di masa jo barado. Hadirin, jadi ketakwaan itu bukan hanya di masjid, musola, rumah ibadah, tetapi di mana saja. Kalau di mana saja tu ndak baingguh jawati, ndak basibak jo basisiah, ndak ada ruang. Kapan di mana saja tetap taat, tunduk dan patuh ke Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta.
bertakwalah engkau ke Allah di mana saja berada, biar di kantor, di pasar, atau di dalam perut bumi, dalam tanah, dalam bumi, mungkin ada karajo situ, tambang, atau di atas langit sekalipun, tetap taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, kalau ketaatan, ketundukan dan ketakwaan ini selalu berada dalam diri orang-orang yang beriman, insyaallah apapun yang dikerjakan aman. Tidak akan ada perebutan masalah pulau, tidak akan ada riba, fitnah, adu domba, pembunuhan. Hadirin, kini ko pembunuhan, angok tu, roh tu, nyawa tu tidak ada harganya lagi. Kalau dulu di daerah Jawa ada Sumanto namanya, itu orang yang sudah wafat, yang lama meninggal, di kuburan nyokali tengah malam, kemudian nyumasak, nyobui, nyumakan. Kalau sekarang enggak, dia bunuh sendiri, nyocor sendiri, nyecincang sendiri, nyumasak sendiri, dan itu dilakukan sendiri. Dan bukan 1-2 orang. Kenapa? Agama sudah dipisahkan dari diri. Kalau agama sudah dipisahkan dari diri manusia, maka manusia itu akan lebih buas daripada binatang buas. Harimau sendiri pun tidak mau memakan anak sendiri. Ini manusia. Kenapa? Agama sudah dipisahkan. Jadi oleh sebab itu, mari ketaatan, ketakwaan selalu kita tingkatkan. Pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, surah yang ke-59. Siapa saja, laki perempuan, gadang ketek tua muda, apalagi anak-anak kita, para generasi-generasi kita, tantangan zaman mereka jauh lebih berat, lebih dahsyat ketimbang kita. Ada LGBT, ada narkoba, perbuatan maksiat lainnya, maka kita waspada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa begitu penting ketakwaan ini hadirin? Di dalam ayat ini 2 kali Allah ulang. Di dalam Al-Quran 245 kali kalimah takwa. Berarti begitu penting. Setiap yang diulang berarti itu penting. Salat 5 waktu sehari semalam, hari biswa itu yuwalia, biswa celah itu yuwalia, terus berarti salat itu penting. Sesuatu yang penting akan diulangi terus. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing nafs, jiwa mempersiapkan untuk hari esoknya. Hadirin, hari esok itu ada 2. 1, hari esok awak masih hidup. Besok hari Isnin, anan kawak makan, anan kawak karajon, hari esok tuh. Atau hari tua. Ada hari esok yang lebih penting, yaitunya hari di mana kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ini adalah jauh lebih utama dan lebih penting. Hadirin, kalau awak masih hidup, ndak doh nang dimakan besok doh, masih ada manusia belas kasihan sama kita. Sapai-pai hidup, susah-susah hidup, ada je orang yang sayang kawak. Walaupun hidup kita itu dari belas kasihan orang lain. Kalau di akhirat sian engkau belas kasihan kawak, ndak ada, hanya amal. Ya tabi'u maitun thalathun, kata Rasul, 3 yang mengiri jenazah ke pintu kubur kalau dia meninggal normal, yaitunya ahluhu, yang kedua wa maluhu, keluarga, andai taulan sanak pemilih orang kampung sadualah ikut. Kemudian wa maluhu haratu, ikut mengantarkan kita. Fayarji'u isnani, 2 babalik pulang. 3 yang mengiringi, 2 babalik pulang. Waduh, ini sangat menyedihkan itu. Yang mana babalik pulang tu? Keluarga, orang ramai tadi itu pulang balik tu.
Lah siap wa di kuburan, udah balik pulang. Yang mana lagi? Wa maluhu, harta yang banyak tadi itu, mobil, kendaraan semuanya, pulang. Wa yabqa wahid, kata Rasul, yang kekal hanya satu. Yang mana? Wa amaluhu. Hadirin, kapan amal itu bisa kita lakukan? Satu-satunya tempat di dunia ini. Tidak ada tempat lain. Enggak ada tempat lain. Jangan bercitu-citu lawak bisu ambo dalam kubur salah, dalam sakarat salah. Enggak bisa, berat. Hadirin, sakaratul maut itu berat, sangat berat. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana mempersiapkan hiruk pikuk dunia ini. Enggak akan bisa awak kajah do, enggak bisa, enggak akan mampu. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Ad-dunya dul amal, al-akhirah dul jaza. Karena Allah pesan, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat yang telah aku siapkan, kata Allah, tapi jangan lupa duniamu. Akhirat dulu pada hakikatnya. Makanya orang arif billah, orang ma'rifatullah, orang-orang iman itu, dia adalah menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat, kampung yang abadi kita. Oleh sebab itu siapkan, karena kita akan semuanya mengalami hal yang sama, yaitunya kematian. Ada yang cepat, ada yang lambat. Semua itu adalah sunatullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua, pesan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ini adalah bagaimana kita selalu mempersiapkan diri kita untuk hari yang mana hari setelah kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, bermuhasabah diri. Apalagi sekarang masih di awal tahun, Muharram baru selesai kita lewati. Muhasabah diri. Tahu-tahu dia 50 asa, dia 60 semua boh. Dia 70 asa. Kapat tangkau serasa bro, kapat tangkau. Iyo, memang begitu. Tapi itulah dunia. Kalau kita lengah, kita abai, maka kita hilaf. Dengan itu kita akan digiling. Maka oleh sebab itu hukum diri kita. Hadirin kaum muslimin, umat yang beriman, hukum diri kita. Setiap solat pastikan diri kita solat jamaah. Atau awak yang tahu tuh, awak yang bisa menghukum diri awak seorang. Kenapa? Solat jamaah itu jauh lebih utama, lebih hebat, lebih afdol, kata Rasul, ketimbang solat sendirian. Pak, awak lagi solat, Pak, iyo lagi solat, tapi seorang-seorang saya. Kalau ada mungkin dalam musafir perjalanan, ada 5 orang awak di atas mobil tuh, 5 orang bisa jamaah. Jamaah itu kan lebih dari 1 tuh, badu sudah bisa tuh. Ini kadang-kadang masuk ke masjid, udah lewat jamaah yang besar itu, balimo masuk, solat seorang-seorang, rugi kita. Maka kejar jamaah itu. Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajat, kata Rasul. 27. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita bermuhasabah diri, karena masing-masing kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ingat kata Allah, semua yang kamu lakukan itu aku tahu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Tidak ada orang lihat, Allah tahu. Bahkan dalam riwayat dijelaskan, semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam, Allah tahu. Kalau ini kita tanamkan di dalam jiwa masing-masing, insyaallah tidak akan ada permainan-permainan. Idui sawantanya hadirin, paling lama 200 tahun. 200 tahun telah bantu tu. Ndak bantu gitu tu. Ndak sempurna lagi itu. Maka oleh sebab itu, umur pendek Allah siapkan sarana yang terbaik, yaitunya selalu
mencari pahala yang terhebat di sisi Allah. Semoga Allah ridha kepada kita. Alfa minkum dalam penyampaian nambo tadi ko kurang lama manihi reci bawang de kurang ngalu hirono pici de kurang kuni atau masakan talambi mata. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Alfa minkum ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن